Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajal farujahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, sahabat Seroja TV, bertemu kembali dengan kami di sini. Tentu saja tayangan Seroja TV, serunya obrolan para wanoja, hari Rabu khusus kelas Nahjul Balaghoh. Alhamdulillah sudah hadir di studio bersama kami hari ini Mbak Fatimah Al-Maksumah, narasumber kesayangan kita. Izin saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mbak? Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak sudah hadir lagi di studio bersama kita. Sahabat Seroja TV, hari ini kita akan masuk ke Hikmah 90 tentang tugas seorang faqih. Dan nanti insya Allah kalau masih cukup waktunya, seperti biasa akan kita lanjutkan di hikmah ke-91 tentang hati pugala. Tapi seperti biasa, untuk keberkahan majelis kita pada sore hari ini, kita sampaikan doa terbaik kita untuk guru-guru kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kita. Guru kita khususnya Allahyarham Kyai Haji Jalaluddin Rahmat beserta Ibunda S. Kartini, dan juga tentu saja Teteh Felicitia Al-Fatihah Masalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sahabat Seroja TV yang sudah hadir pagi-pagi sekali ya. Sudah menyapa, memberikan doa sebelum kita tayang. Nah, hari ini mohon doanya, kita akan membahas tentang tugas seorang faqih. Apa saja tugas seorang faqih, kemudian faqih yang mana ini yang dimaksud. Kita langsung saja mempersilahkan Mbak Fatimah Al-Maksumah untuk menyampaikan pembahasan hikmah ke-90 dari lisan suci Amirul Mukminin Imam Ali karamallahu wajhahu ala nabi wa alihi salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Silakan Mbak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Makasih Bunda udah diizinkan berada di sini. Mohon bimbingannya selalu. Mohon bimbingan semua ustadz, ustadzah, ibu-ibu, sahabat Seroja semua, mohon bimbingannya semua seperti biasanya. Nah, kita sekarang ada di hikmah 90 ya, tugas seorang faqih ya. Kalau ditanya tugas seorang faqih, yang pertama dipertanyakan justru faqih itu apa ya? Itu apa? Faqih itu apa, siapa, dan faqih yang seperti apa? Betul. Nah, dalam bahasa Arab, faqih gitu ya, faqih itu sebenarnya artinya mendalami. Mendalami. Makanya kalau ilmu fikih itu apa ya? Ilmu yang mendalam tentang sesuatu sebenarnya. Tapi telah terjadi pergeseran makna. Padahal akarnya sama ya. Iya. Akar katanya sama. Jadi kalau secara bahasa, secara harfiah artinya memperdalam, mendalami. Mendalami. Tapi kalau dari secara istilah, fikih itu sudah lama-lama berubah menjadi namanya orang yang ahli fikih gitu ya, syariat yang seperti itu. Nah, tapi kalau dalam hal ini ya misal fuqaha, faqih gitu ya. Fuqaha, faqih. Itu maksudnya ke
kalau ada yang secara istilah ya, Ya. jadi ada istilahi, ada yang literal. Literal. Nah, sekarang yang kita maksud adalah yang literal. Baik. Literal itu secara umum faqih itu artinya Ya. orang yang ilmunya mendalam dan Mendalam. lengkap. Jadi bukan hanya mendalam tapi lengkap. Jadi kalau orang bilang ilmu itu seharusnya seperti samudra. Dia bukan hanya meluas tapi juga mendalam. Kan samudra itu ciri-cirinya luas ya. Iya. Mencakup Luas semuanya dan tapi dalam. juga dalam. Iya. Nah, begitulah yang disebut faqih. Orang Iya. yang ilmunya meluas dan mendalam, lengkap tapi juga detil. Iya. Jadi ketika ditanya masalah sesuatu, dia akan bisa menjawab dengan lengkap. Iya. Kenapa? Karena tidak semua masalah itu hitam dan putih saja. Baik. Masalah itu bisa dilihat bentuknya tuh ya ada abu-abunya, ada warna-warninya, Iya, iya. ada harus dilihat lebih dalam, ada dilihat dari tinjauan lain, ada efek satu sama lain. Nah, di sini menurut Imam Ali alaihi salam, al-faqih kullul faqih. Jadi faqih yang benar-benar seluruhnya faqih gitu ya. Maksudnya adalah seorang faqih yang mencakup seluruh faqih. Mencakup seluruh. Jadi dia yang ilmunya mendalam dan meluas gitu adalah siapa? Man lam yuqannitin nasa min rahmatillah. Yang pertama, dia tidak pernah qannit itu putus ya. Tidak pernah menyebabkan orang-orang terputus harapannya min rahmatillah dari rahmat Allah. Walam yu'yishum min rawahillah, dan tidak pernah membuat mereka putus asa atas rawahillah. Itu sebenarnya ya semacam itu juga ya, sebenarnya nafas. Nafas tuh kayak kalau kita lagi tercekat gitu ya, lagi tercekik kesulitan, dikasih nafas kan ngerasa lega ya. Iya. Rawahillah itu adalah pertolongan Allah. Baik. Kemudian jadi tidak membuat mereka putus asa atas pertolongan Allah, walam yu'minhum min makrillah, dan tidak membuat mereka merasa aman dari hukuman Allah, makar Allah. Iya, tidak menjadikan mereka aman. Nah, jadi di sini ada orang faqih. Faqih itu bukan cuma soal ilmu agama, tapi ilmu segala macam ilmu, kebijaksanaan. Iya. Kalau misalnya kita lihat seorang, misalnya contoh psikolog gitu ya, atau dokter. Seorang psikolog yang benar-benar faqih adalah psikolog yang meluas dan mendalam. Jadi dia tahu ilmunya meluas, tahu ilmunya mendalam. Seandainya kita datang ke seorang psikolog yang faqih, psikolog yang memang meluas dan mendalam, ilmunya, dia tidak akan membuat kita kehilangan harapan atas rahmat Allah. Dia tidak akan membuat kita putus asa dari pertolongan Allah, dan tidak akan membuat kita merasa aman dari hukuman Allah. Artinya misalnya kita bawa masalah ya, biasanya kan kita datang ke mereka buat masalah kita ya. Misalnya datang ke dokter, ke psikolog, kita datang mereka ada keluhan. Seorang dokter yang tidak faqih akan bilang, umurmu tinggal 4 bulan lagi, dan kita akan langsung ada harapan ini. Itu bukan orang yang faqih. Kenapa? Karena selama masih ada sedikit saja peluang, dia akan mengejar peluang itu, harapan itu, membesarkan hati kita supaya tidak putus harapan. Kalau orang yang nggak ngerti akan membuat semuanya jadi yang dilihat hanyalah yang memutuskan harapan saja. Nah, kemudian misalnya kita datang juga ke psikolog, kita bawa masalah pribadi, kemudian dia bilang ini udah nggak ada harapan lagi, masalahmu ini terlalu berat, lepaskan saja, menyerah saja. Kemudian dia jadi kehilangan harapan di situ. Atau misalnya dia datang ke mereka, ke orang misalnya ke entah psikolog, entah ke dokter, siapa aja ya, atau misalnya datang ke hakim gitu, dibilang ini nggak akan bisa selesai masalahnya, lepaskan saja misalnya gitu. Kemudian kita merasa, tapi saya nggak tahu lagi, saya inginnya mempertahankan, saya inginnya melanjutkan entah apa yang lagi dialami gitu ya, melanjutkan entah itu hubungan, entah itu pekerjaan, entah itu perjuangan apa, atau suatu perkara, entah itu kesehatan, kan bisa jadi apapun masalahnya. Misalnya kita masih ada nyesak pengennya ngelanjutin, nggak pengen menyerah, pengen berharap. Ketika datang musyawarah atau konsultasi, dibilang, loh, kamu udah nggak ada harapan, nggak mungkin ada pertolongan dengan cara ini. Kemudian dia bilang juga, atau ada orang yang bilang, kalau ini ada satu poin lagi, tidak menjadikan mereka merasa aman dari hukuman Allah. Maksudnya apa? Misalnya kita datang ke temen gitu ya, kita lagi cerita masalah kita, teman kita ngomporin, kamu tuh udah bener,
udah kamu bener, dia kamu yang benar, kamu udah yang paling bener, sudah itu udah nggak usah dibenerin lagi, dia yang salah. Nah, kebiasaan orang yang membela temennya itu kan adalah apa? Pasti ngebelanya pengennya membuat temennya berbesar hati dengan cara misalnya kamu udah bener, kamu udah bener, tenang aja lah misalnya gitu. Padahal seorang faqih itu kalau dia memang benar-benar bijak, dan teman yang paling baik adalah teman yang bisa memberi kabar gembira buat kita adalah kritik terhadap kita justru. Kritik, memberitahu kesalahan kita, tapi dengan cara yang baik tentunya ya. Jadi intinya adalah kalau mau kita lagi konsultasi, kita akan tahu siapa orang yang bisa diajak konsultasi itu dengan melihat 3 hal ini. Entah itu konsultasinya itu adalah ke psikolog, ke dokter, ke teman, ke orang beriman, cari orang bijak, cari orang tua, cari hakim, cari siapapun. Apapun itu ciri-cirinya 3 hal ini. 3 hal ini yang harus ada. Pertama, kita nggak akan jadi putus harapan. Kita masih berharap semoga Allah ngasih rahmat kita di dalam hal ini, dalam masalah ini. Yang kedua, kita masih berharap ada pertolongan Allah. Nah, apa bedanya rahmat dan pertolongan? Nah, kalau rahmat itu artinya kita masih berharap dapat rahmat ini, rahmat yang kita inginkan. Misalnya, kalau masalah kita adalah kesehatan, berarti kita berharap rahmat Allah datang dari arah kesehatan. Kita masih berharap dan minta doa. Kalau pertolongan maksudnya apa? Kita ini sebenarnya ngerasa udah nggak ada kuasa kita di situ. Tapi dengan kuasa yang sedikit yang kita lakukan itu kita ikhtiarkan, walaupun tipis ikhtiarnya, rasanya udah nggak ada lagi yang bisa dikerjakan. Dengan tipis itu sambil terus doa, kita berharap ada kuasa Allah yang turun untuk kita sebagai pertolongan. Kan kita selalu membagi ya, maksudnya dalam hidup kita tuh ada yang merupakan kuasa kita, ada yang tidak merupakan kuasa kita. Ada hal-hal yang sudah kita lakukan pun nggak bisa kita ubah. Dan kewajiban kita hanyalah ikhtiar melalui hal yang bisa kita ubah, melalui hal yang bisa kita usahakan. Nah, konsultasi musyawarah, fungsinya adalah melihat lagi kondisi kita seluruhnya dan mencari saran apa yang masih bisa kita lakukan di sini. Apa yang merupakan kuasa Tuhan, membagi itu dengan lebih jelas sehingga kita lebih berusaha dalam hal yang bisa kita usahakan dan lebih berharap atas hal yang memang sudah itu kuasa Tuhan gitu. Jadi kita tahu apa yang kuasa Tuhan, apa yang kuasa manusia, apa yang menurut kita adalah hak kita untuk melakukannya, apa yang bukan hak kita, jadi itu hak orang lain misalnya. Itu adalah konsultasi. Dan di seluruh ilmu ada yang seperti itu. Nah, psikologi positif mengatakan bahwa kalau kita masih ada yang tersisa, mulailah dari yang tersisa. Termasuk kedokteran yang positif itu maksudnya adalah walaupun seluruhnya sudah tidak ada harapan, selagi masih ada setitik harapan, itu yang harus kita mulai dari situ. Seandainya ada 1000 masalah tapi ada 1 harapan, mulailah dari 1 harapan itu. Kenapa? Karena Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan menambahkan. Bersyukur itu adalah menyadari bahwa itu karunia dengan hati, bersyukur lewat hati, lewat lisan, dan lewat perbuatan. Apa yang masih tersisa, disitulah yang kita usahakan. Kita sampaikan apa yang tersisa itu ke bentuk terbaiknya. Nanti Allah janjikan itu akan ditambahkan kepada kita. Dan yang ditambahkan bukan hanya karunianya, tapi la azidannakum, kapasitas kaliannya juga akan ditambahkan sebagai seorang diri gitu. Diri maksudnya diri itu jiwa, pribadi, sebagai orang yang punya kapasitas, dia ditambahkan kapasitasnya. Karena kalau orang dikasih harta, dikasih kenikmatan apapun, ketika kapasitas tidak bertambah, dia nggak punya kemampuan untuk mengelola dan menggunakannya. Orang yang memang kikir ketika dikasih harta banyak tetap aja akan kikir. Tapi kalau orang yang makin dermawan, makin bisa manage hartanya dengan baik, begitu dikasih kenikmatan berupa harta, ditambahkan lagi, dia akan bisa memberikan manfaat lebih baik lagi, menjadi wasilah bagi rahmat. Jadi ketika kita datang ke orang-orang yang misalnya tadi ya memiliki ilmu yang mendalam dan meluas, pandangannya lengkap dan bijak, dia akan membuat kita makin berharap sama Allah, akan membuat kita makin percaya sama pertolongan Allah, dan
tidak akan membuat kita merasa aman dari murka Allah. Artinya, membuat kita menyadari apa aja sih yang selama ini kita kurang dan masih bisa kita perbaiki. Dan ketika misalnya di sini ada poin tidak menjadikan mereka merasa aman dari hukuman Allah. Bukan berarti kita putus dari rahmat Allah. Artinya gini, kadang-kadang ada orang yang ketika konsultasi disalahkan, misalnya entah itu, kadang-kadang itu terjadi kalau bukan ke orang-orang yang terlalu paham gitu ya. Misalnya dibilang kamu sih gini, kamu sih gitu. Nah disalahin terus itu, untuk harusnya kamu gini, harusnya kamu gitu, membuat kita makin putus asa akan rahmat Allah. Oh terlalu sulit buatku, oh aku selama ini salah, kalau aku sudah salah berarti aku jelek, aku nggak layak. Kalau kita sampai ada perasaan seperti itu, kecil hati, ngerasa nggak bisa, ngerasa sulit, itu bukan faqih. Makanya seorang faqih ketika dia berbicara harus selalu berusaha untuk menyampaikan itu secara lengkap. Jadi ketika kita mengingat dosa, di situ harus diperingatkan juga bahwa dengan adanya dosa yang perlu kita lakukan adalah memperbaikinya. Selama ada kesempatan, pintu taubat selalu terbuka. Jadi kita selalu dengan rasa takut tapi juga rasa harap. Selalu dua sisi itu harus selalu dibincangkan dalam setiap pembicaraan gitu. Jadi tidak pernah kita terlalu condong ke dalam keputusasaan, tidak terlalu condong ke dalam misalnya menganggap diri itu buruk, jelek, tidak layak, atau misalnya menganggap ini jalannya sudah tertutup. Nggak ada lebih condong ke situ. Dan nggak juga condong terlalu menganggap diri benar, terus takabur dan seterusnya karena ada poin 3 ini ya Mbak. Karena ada poin 3 ini. Jadi kita merasa berada senantiasa dalam pengawasan Allah. Jadi dalam, kalau istilah bahasanya tidak merasa bahasa aman. Islam itu moderasi ya. Jadi di tengah. Wusta gitu ya, di tengah. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Jadi dengan rasa takut yang besar tapi juga rasa harap yang besar. Kita menyadari kesalahan kita, tapi juga dengan menyadari bahwa kita masih bisa memperbaikinya. Tapi di sini ada satu poin lagi, pertolongan Allah. Karena kita tidak akan pernah bisa berjalan di jalan yang lurus kecuali kalau Allah menolong kita, menunjuki kita, dan memberikan berbagai macam karunia rezeki lewat hal-hal yang enggak kita duga. Di sini jadi ada aspek tidak berlebihan, terlalu takut, tidak terlalu harap gitu ya, tidak terlalu takabur tapi juga nggak putus asa. Tapi di sisi lain juga menyerahkan diri dengan tawakal. Karena menyadari ada yang merupakan kuasa diri, ada yang kuasa Tuhan, dan kuasa Tuhan tuh jauh lebih besar daripada apapun. Jadi masya Allah ya, kita di sini nggak boleh melampaui batas. Makanya di sini ada ayat-ayat yang dikutip, misalnya dalam ayat Az-Zumar ayat 53 ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian juga disebut lagi, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ini nyuruh anak-anaknya ya, Nabi Yakub menyuruh anak-anaknya untuk cari tentang Yusuf, walaupun sudah lama sekali ya, puluhan tahun, belasan tahun. Carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ini yang terpisah ya waktu itu. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Kalau putus asa itu kafir. Jadi kita selama hidup diberi berbagai macam cobaan, di situ diberi ikhtiar, diberi pilihan untuk lanjut atau terus. Untuk hal-hal yang bisa dipilih itu adalah ujian. Yang berputus asa atas rahmat Allah hanya orang-orang kafir. Kecuali kalau keputusan untuk melepaskan itu adalah sebuah pilihan untuk mengharap lebih banyak kepada Allah. Jadi usahakan pilihan apapun dalam hidup itu adalah untuk tetap
dalam hal mencari rahmat Allah sambil tidak pernah putus asa akan rahmat Allah, mengharap pertolongannya, sambil terus merasa bahwa diri ini bukanlah yang paling benar, tapi diri ini masih banyak yang perlu dikoreksi. Jadi kita nggak ada istilah menunjuk orang lain dia yang salah, harusnya begini, harusnya begitu. Kemudian kita tidak ada seperti itu. Kita adalah melihat diri sendiri, ada kesalahan diperbaiki, ada yang masih bisa diperbaiki, diharapkan melalui doa-doa, sambil menyadari bahwa banyak sekali hal yang merupakan kuasa Allah dan kita tidak punya kuasa apa-apa terhadapnya. Kemudian di sini ada pertanyaan juga dalam Al-A'raf ayat 99. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah kecuali orang-orang yang rugi. Jadi orang yang sampai ngerasa aman dari siksa Allah justru rugi. Kenapa? Karena dia kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri. Padahal namanya tamamiyah itu, kamaliyah ya, kesempurnaan itu adalah nggak ada batas ya, nambah lagi, nambah lagi. Terus naik level. Terus naik secara vertikal ke atas gitu ya, terus naik. Jadi nggak ada batasnya. Ketika orang merasa aman, justru disitulah batasnya dia. Itu akan membuat dia tidak bisa makin menyempurna. Jadi selamanya akan membuat kita bisa naik lagi levelnya, derajatnya adalah menjaga rasa harap dan rasa takut itu supaya selalu seimbang. Tidak pernah merasa aman dari siksa Allah, tapi juga tidak pernah putus harapan dari rahmat Allah selalu dan pertolongan Allah. Makanya di sini bahwa ada lagi tafsiran, ini kan ada dua, ada rahmatullah sama rauhullah gitu ya. Ada rahmat Allah dan ada pertolongan Allah. Menurut tafsir yang lain, rahmat Allah tuh nanti di akhirat, rauhullah itu di dunia. Jadi kita mengharapkannya dua-duanya dengan mengharapkan menjalani segala ujian dalam kehidupan, kita mengharap semoga rahmat Allah akan turun dengan begitu besarnya di akhirat. Tapi juga tidak melupakan bahwa di dunia pun segalanya tidak lepas dari kuasa Allah, dan kita mengharapkan pertolongan Allah yang berasal dari kuasanya yang maha besar, maha hebat. Kemudian di sini menurut Imam Ja'far As-Shadiq, innahu laisa min 'abdi mu'minin illa wa fi qalbihi nurani, nurun khifah wa nurun raja. Law wuzina hadza lam yazid ala hadza wa law wuzina hadza lam yazid ala hadza. Maksudnya adalah dalam hati orang yang beriman ada dua cahaya dalam hatinya. Cahaya ketakutan dan cahaya harapan. Jika dia nimbang yang ini, tidak lebih dari yang itu. Jika dia nimbang yang itu, tidak lebih dari yang ini. Jadi itu tadi ya, sama besarnya. Jadi kita sama-sama takut diazab, tapi juga sama-sama berharap diampuni, berharap ditolong. Akhirnya kita nggak akan jadi orang yang sombong, tapi juga nggak akan pernah jadi orang yang berputus asa. Akhirnya apa? Makanya orang yang beriman itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka nggak pernah sedih dan nggak pernah takut. Khauf itu takut, tapi tidak ada ketakutan. Maksudnya ketakutan tuh ya karena ada rahmat, ada harapan. Yahzanun tidak pernah sedih, artinya apa? Ya karena ada harapan juga, tapi juga dia tetap takutnya sama dosa seperti itu. Jadi ketakutan ini untuk mencegah dia dari berbuat dosa dan mungkar gitu ya, tidak takabur dan seterusnya. Jadi banyak hal yang perlu kita perbaiki dari hati kita. Kalau kita nggak pernah takut, kita selalu ngerasa benar, kita merugi kalau menurut Al-Quran karena kita nggak bisa dapat kesempatan berkembang. Makanya kalau kita misalnya datang ke entahlah ke psikolog, ke konsulen, ke dokter, misalnya ke dokter atau ke ahli ke ulama atau apa, nanti kita dikasih tahu ini kan kamu juga yang salah. Jangan terlalu sedih gitu, langsung seneng aja karena apa? Wah, aku dapat bahan untuk memperbaiki diri. Tapi seorang fakih pun tidak akan sampai membuat orang terlalu hilang harapan seperti itu, nggak akan sampai memaki dan merendahkan gitu ya. Dia pasti akan memberi harapan-harapan juga.
Jadi tetap menunjukkan kekeliruannya, kesalahannya di mana, tetapi tetap memberi harapan bahwa ini masih bisa diperbaiki dan insya Allah ada pertolongan Allah yang turun jika kita mau berusaha. Iya, jadi kita ketika berkonsultasi nanti yang kita lihat adalah realitas bahwa oh iya kejadian ini terjadi bukan karena dia saja, tapi karena ada andil saya, ada unsur andil dari dalam diri, ada unsur dalam diri, ada unsur di luar diri. Ada kuasa diri, ada kuasa Tuhan, ada kuasa orang gitu ya, maksudnya privasinya orang ada. Apa yang bisa kita ubah, nanti dia akan membantu kita mencari apa sih yang bisa kamu usahakan. Kalau kita sudah merasa putus, artinya dia, kalau kita berkonsultasi, nah kebijaksanaanlah yang penting. Orang itu akan memberikan sesuai kadarnya, memberi petunjuk gitu ya, bahwa kita tuh nggak sepenuhnya tak berdaya loh, masih ada hal yang masih bisa kamu lakukan, masih ada harapan yang perlu kamu harapkan, masih ada doa yang perlu kamu pupuk, masih ada kesalahan yang perlu kamu terima. Dan perlu kamu perbaiki. Dan itu bukan berarti keputusasaan. Jadi di sini orang-orang yang pintar maksudnya bijak itu akan mengarahkan kita ke solusi-solusi yang seperti itu, solusi yang berimbang. Jadi pada akhirnya kita tidak hanya minta jawaban dari orang itu untuk iya atau tidak, lanjut atau putus, iya atau tidak, mati atau hidup, tidak seperti itu. Tidak seperti itu, nggak hitam putih. Nggak hitam putih. Tapi ada warna. Bergradasi. Berproses. Jadi intinya adalah kita mencari orang yang bijak yang membantu kita supaya tetap tegak dalam berproses. Tegak dalam berproses itu apa? Selalu dalam harapan dan takut, dan selalu tawakal dalam berprosesnya, dan mengarahkan kita bagaimana cara berharap, bagaimana cara takut, bagaimana cara mengetahui kesalahan kita dan memperbaikinya, bagaimana cara menuju ke solusi yang kita harapkan, dan bagaimana menyerahkan diri kepada kuasa Tuhan atas hal-hal yang memang udah nggak bisa diusahakan lagi. Dan perlu diingat bahwa berputus asa dari rahmat Allah itu ancamannya digolongkan sebagai orang yang kafir. Dan yang merasa aman dari murka Allah itu orang-orang yang merugi justru ya. Jadi ini Al-Quran sudah memperingatkan gitu ya Mbak. Jadi ini dua sisi orang yang nyari musyawarah, nyari konsultasi gitu ya, itu harus cari orang yang seperti ini. Kalaupun tidak seperti ini, kita ambil baiknya saja, kita sendiri yang melengkapi. Kalau misalnya satunya lagi dari sisi orang yang memberikan pertolongan, dia pun harus selalu berimbang, berusaha dari segala sisi dia berikan supaya sudut pandang kita utuh ketika melihat realitas itu, dilihat dari segala arah. Seperti itu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi pembahasan hikmah 90 tentang tugas seorang faqih. Faqih di sini dalam pengertian seorang yang ilmunya tidak hanya mendalam tetapi juga lengkap gitu ya. Nah, sebelum kita masuk, karena ini masih ada waktu, kita sapa dulu nih yang sudah hadir, sahabat Soja TV sudah hadir dan menyapa kita di YouTube. Ada Ibu Neneng, waalaikumsalam. Ada Teh Jasmi, ada Ibu Endang Sri Hartati, ada Ibu Siti Amina, ada Teh Iis, ada Ibu Eva Zulfa, dan ada Ibu Ria Maran. Terima kasih banyak kehadirannya dan juga doanya. Boleh banget sahabat Soja TV yang sudah punya pertanyaan langsung saja dituliskan. Nanti di akhir pembahasan kita akan jawab bersama-sama pertanyaan dari sahabat Soja TV. Baik Mbak, ini kita manfaatkan waktu yang masih ada tersisa, kita masuk ke hikmah 91 tentang hati pun lelah. Nabi wa alaihi Muhammad wa alaihi Muhammad. Nah ini Mbak, hati pun lelah. Iya. Maksudnya menurut Imam Ali, inna hadhil qulub tamallu. Sesungguhnya hati ini bisa lelah. Kama tamallul abdan, seperti badan-badan pun bisa lelah. Baik. Fabtahu laha taraifal hikam, maka carikanlah untuknya. Taraif itu artinya bisa
torif gitu ya, hal-hal yang menakjubkan, mencengangkan, menarik, atau bisa juga arah-arah. Ya, arah atau hal yang cantik, indah, mencengangkan, menakjubkan. Dari apa? Dari hikam. Hikam itu artinya hikmah itu ya. Jadi ternyata kalau tubuh sakit, tubuh lelah, yang harus dilakukan kan berobat, ngasih makan asupan yang baik, beristirahat, memberi hak tubuh. Ternyata hati pun lelah, dan hati punya haknya. Ada haknya juga. Hak untuk hati adalah memberinya makanan berupa hikmah. Dan ini hikmahnya bukan hanya dari satu sisi. Toroif itu dari berbagai sisi yang indah. Oh iya. Artinya kalau misal satu saat kita lihat, kadang-kadang kita butuh hikmahnya dari tadabbur alam. Kadang-kadang kita butuh hikmahnya dari berkhidmat pada sesama. Kadang dari pergaulan. Kadang kita cari hikmah dari, kalau menurut Rasulullah SAW, dari fukara. Fukara kita ikut duduk bersama mereka, mencari hikmah tuh banyak sekali dari mereka, karena mereka adalah orang-orang yang telah bersabar jauh lebih banyak daripada kita. Kemudian kadang-kadang bisa juga dari diskusi, cerita, atau dari kejadian-kejadian yang terjadi di depan. Setelah 2 minggu balik lagi, Bu, masih bengkak. Masih ada. Dikasih suplemen lainnya. Diganti atau ditambah? Diganti, kemudian diganti gaya hidupnya. Misalnya ini apa yang harus dilakukan, makanannya apa. Balik lagi saya 2 minggu kemudian masih bengkak. Bengkaknya sampai yang bengkak banget, terus tiap malam kram. Terus saya coba lagi, apalagi gitu, tiap 2 minggu balik. Akhirnya yang terakhir ketahuan kita badannya lelah, sakit, kita kan akan cari ya ke dokter, asam uratnya tinggi atau enggak, kolesterol tinggi atau enggak. Kalau enggak juga dicoba tekanan darahnya, cek lagi. Kalau udah disembuhkan masih ada gejala, coba lagi cari yang lain, cek yang full general check up. Kalau masih salah lagi dicari lagi, sampai pas udah ketemu baru diobati. Seringkali hati pun seperti itu. Kita memberi makannya hikmah, tapi mungkin itu bukan hikmah yang lagi dihauskan, bukan hikmah yang lagi dibutuhkan oleh hati itu. Hikmah apakah yang dibutuhkan? Kita perlu banyak mencari. Jadi ketika kita merasa punya kelelahan batin yang luar biasa, jangan menyerah. Karena apa? Karena bisa jadi rahmat Allah muncul di tempat-tempat yang tidak kita duga. Mungkin dia muncul dari arah-arah yang tidak kita sangka. Tapi mencari itu adalah sebuah kemestian. Kenapa? Karena Allah menjanjikan bahwa bumi Allah itu luas. Carilah rezeki dari bumi Allah, segala penjuru. Artinya rezeki barat, bawah, utara selatan. Rezeki itu bukan hanya rezeki berupa fisik gitu, bukan hanya harta. Rezeki itu adalah tadi misalnya ketenangan batin, kedamaian, pertolongan, ilmu, hikmah, itu semua adalah rezeki buat kita. Kalau hikmah yang masuk ke kita, apa yang menyentuh hati kita ini belum pas sama diri kita, dan kita masih terus merasa lelah, carilah dari tempat lain. Datanglah ke alam, tadabburlah. Masih nggak enak, ya udah carilah ke tempat lain. Tapi bukan untuk
memuaskan hawa nafsu ya. Ini hanya niatnya adalah mencari rezeki Allah, mencari rahmat Allah. Nah, menariknya lagi, di sini ada waktu istirahat untuk tubuh, ada penyegaran untuk tubuh, ada juga untuk jiwa. Sebanyak apa yang harus kita lakukan? Kadang-kadang ada orang yang bagaimana porsinya gitu ya. Kadang-kadang terlalu sedih sampai full mikirin itu terus panjang hari, itu juga kurang baik. Kenapa? Karena kita nggak bisa tidur, punya hak tubuh juga, bukan cuma hak fisik, hak mental gitu ya, ada hak jiwa, ada hak tubuh, ada hak orang lain juga. Maka kalau kata Imam Ali di Hikmah 390, orang yang mukmin itu membagi waktu jadi 3 bagian. Yang pertama, saatun yunaji fiha rabbah. Satu bagian waktu untuk bermunajat kepada Tuhannya. Munajat itu artinya doa yang sangat intim, dengan segala kesadaran dan dengan curhat gitu ya. Maksudnya menyadari hubungan aku dengan Tuhan ini seperti apa, prasangkaku kepada Tuhan ini seperti apa. Jadi benar-benar segala hal yang berkaitan dengan penghambaan kita pertanyakan di situ. Ketika kita punya pemikiran, perasaan atau apapun yang kita rasakan dalam diri kita, kita hadapkan pada Tuhan. Kita menghadapkan seluruh jiwa raga kita di hadapan Tuhan yang esa tanpa terganggu apapun. Bagusnya adalah waktu-waktu tahajud ya, waktu-waktu sebelum subuh yang nggak ada siapapun yang mengganggu, atau misalnya malam setelah semua orang tidur. Itu waktu yang sangat bagus untuk bermunajat. Jadi munajat itu bukan hanya doa saja, tapi doa yang dipersiapkan, doa yang kita sudah ngerti isinya apa, yang intim itu doa yang intim, doa yang sangat private gitu ya, satu sama lain. Seperti orang, jadi bahkan munajat itu, yunaji itu sering diartikan juga mengeluh sama orang. Jadi kalau ini ke Allah jadinya munajat, kalau ke orang artinya bukan mengeluh ya, maksudnya tuh curhat, mencurahkan isi hati. Itu dia. Nah, jadi ini seringkali diartikan mencurahkan isi hati juga yunaji. Jadi satu mengadu gitu ya, mengadu kepada Allah, keluh kesahnya disampaikan kepada Allah secara intim, atau berbicara, berdoa gitu. Jadi waktu pertama adalah untuk itu. Waktu yang kedua adalah yarumu ma'asyahu wa sa'at. Yarumu ma'asyah itu, kalau ma'asyah artinya kehidupan, penghidupan. Yarumu itu mempersiapkan atau meningkatkan. Kita punya kehidupan dan penghidupan ya. Misalnya apa, kalau misalnya orang yang cari nafkah ya, dia untuk meningkatkan kehidupannya dengan cara cari nafkah. Untuk orang yang tidak cari nafkah ya di rumah membantu kehidupan, cuci baju, cuci piring, siapin makanan, siapin anak, belajar ilmu-ilmu duniawi, mengelola rumah tangga, segala macam yang fungsinya adalah untuk kehidupan dunia. Itu ada waktunya. Kemudian satu lagi, saatun yukhalli baina nafsihi wa baina ladzatiha fima yahillu wa yajmul. Ada satu waktu lagi untuk menikmati atau mengosongkan dirinya, kemudian menikmati yang lezat itu, yang indah-indah, yang bahagia-bahagia dari hal-hal yang indah dan yang halal. Jadi halalan thayyiban gitu ya. Bagi hak tubuh itu tadi dari 3 itu dan jiwa ya. Jadi tubuh dan jiwa. Kita harus ada bagian kita tuh istirahat, refreshing, buat jiwa maupun buat badan. Tapi juga jangan kelewatan, karena ada waktu juga untuk menyiapkan kehidupan, ada waktu juga untuk bermunajat kepada Tuhan. Jadi ini porsinya 3 ini harus seimbang ya. Seimbangnya berapa jam itu yang harus kita pelajari dari diri kita, direfleksikan. Selama kita masih ada perasaan tidak enak, masih ada perasaan terlalu lelah, berarti kita harus mengoreksi kembali, berarti hari ini apa yang kurang, apa yang lebih. Kita lihat secara sains, tubuh tuh butuhnya segimana istirahatnya. Kita lihat secara sains, secara misalnya perhitungan ekonomi keluarga, kira-kira dulu aja, kira-kiranya kebutuhan berapa, butuh kerja berapa lama, misalnya itu estimasinya gitu. Estimasi itu kita perlu mengotakkan juga bahwa estimasi itu hanyalah kuasa kita, sedangkan kuasa Tuhan lebih dari itu. Ada hal yang nggak bisa diprediksi. Nah, pada akhirnya ketika kita mengerjakan 3 hal ini, menurut Imam Ali, orang yang berakal nggak akan menyempurna kecuali dia bergerak dalam 3 hal. Jadi kalau bergerak tuh hanya untuk 3 hal ini, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup,
terus melangkah di jalan menuju akhirat, dan menikmati kenikmatan-kenikmatan yang halal. Hanya itu saja 3 hal yang dia lakukan di dunia. Tapi ada satu hadis lain lagi yang mengatakan satu bagian lagi adalah untuk bergaul, bersosialisasi. Jadi berkhidmat pada sesama. Baik. Jadi di sini nggak ketinggalan untuk berkhidmat. Nah, kalau orang udah melakukan ini, insya Allah dia akan lebih seimbang, dia akan tahu hidupnya untuk apa. Terus dia akan maksudnya ketika yang satunya salah, dia tidak akan kehilangan yang lainnya. Tetap memegang bagian lainnya. Misalnya ada orang sakit, apakah langsung dia tidak bisa apa-apa, semuanya runtuh? Tidak, dia tetap akan melakukan satu bagian untuk misalnya bekerja sebisanya. Itu juga sesuai dengan kemampuan ya. Itulah nanti kemampuannya seberapa lama dan kadarnya segimana, itu lakukanlah dengan muhasabah setiap hari. Muhasabah artinya refleksi, dihitung-hitung, dievaluasi. Muhasabah itu dihitung-hitung, kira-kira aku hari ini apakah terlalu lelah, apakah lelahnya dibuat-buat atau beneran. Itu juga hanya diri yang bisa jawab ya. Itu tadi direfleksi itu ya. Refleksi dan evaluasi itu benar-benar yang terhadap diri sendiri, karena nggak ada yang memahami diri kita lebih baik daripada diri kita. Dan lebih baik lagi adalah Allah. Allah lebih mengetahuinya. Tapi lebih mengetahui. Kalau orang lain nggak bisa lebih mengetahui diri kita daripada diri kita sendiri, kecuali orang-orang yang bijak gitu. Itu pun hanya membantu. Pada akhirnya kita sendiri yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Mbak Fatimah. Mari kita lihat dulu. Sudah bergabung juga ada Ibu Aziza Alidrus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu Ustazah Fatimah dan kru. Amin. Kemudian ada siapa? Tarpeni. Siapa ini? Waalaikumsalam. Ada Ibu Syukri. Kemudian ada Ibu Wahyuningsi dan Ibu Tintin Hartini. Ini ada pertanyaan dari Ibu Eva. Seorang fakih mungkin beda dengan ilmu psikologi umum karena kadang pasien harus dijelaskan kondisi yang sebenarnya. Ini sebenarnya untuk semua kondisi ya. Kondisi apapun itu, entah itu psikologi, entah itu dokter, memang salah satu tugas utamanya adalah membuat pasien ataupun konsulen ya. Orang yang datang untuk bertanya kepada dia untuk memahami realitas yang sebenarnya. Kita harus tahu realitas yang sebenarnya. Kita tetap harus tahu realitasnya seperti apa. Tapi kita juga mengetahui bahwa di dunia ini banyak hal yang perlu dilihatnya secara lengkap. Jadi kadang-kadang kalau menurut pemahaman saya yang dangkal ini gitu ya, seringkali orang itu walaupun dia merasa bisa, tapi dia sendiri membatasi dirinya, tidak membuka alternatif ke ilmu yang lain. Jadi tapi mungkin juga ada kode etik ya, jadi nggak boleh menyarankan di luar dari yang sudah digariskan. Sudah ada kode etik. Memang dalam hal pekerjaan, misalnya pekerjaan apapun, entah itu hakim, psikolog, kemudian dokter, itu semua kan ada kode etiknya. Kadang-kadang mereka karena tuntutan pekerjaan dan tuntutan masyarakat juga, dituntut untuk tidak boleh mengeluarkan putusan lebih dari batas. Putusan dan saran lebih dari batas yang udah ditentukan dalam aturan-aturan. Sehingga ketika realitasnya seperti ini, dia hanya bisa bilang ini realitasnya. Ini ranah ilmu kami, ranah kekuasaan kami hanya sampai di sini, dan kami nggak bisa memberi saran apa-apa selain ini. Bahkan mungkin kalau misalnya diperlukan bidang ilmu yang lain, mungkin akan merujuk gitu. Itulah fakih. Fakih itu adalah orang yang pemahamannya tidak berhenti sampai di aturan saja. Jadi mendalam. Dia mengalami pendalaman lebih dalam dan perluasan.
Iya. Jadi dalam hal yang dia sedang dalami, dia tahu alternatif lain. Setidaknya dia tahu juga ada orang yang bisa dirujuk untuk alternatif lain. Dan dia tahu batasan-batasan aturannya dan pekerjaannya tuh sampai di mana. Jadi dia bisa bilang, oh misalnya sebagai dokter, pengacara, konsultan, sebagai psikolog, aku cuma bisa memberikan kalau menurut ranah saya adalah segini. Saja. Tapi aku tahu bahwa di sini banyak sekali keajaiban yang terjadi, banyak sekali jalan alternatif, atau bahkan mungkin ada celah dalam aturan ini yang bisa masih kita coba. Atau penelitian baru. Nah, dia terbuka dengan wawasan baru dari penelitian baru, alternatif, atau bahkan keajaiban yang terjadi selama dia mengawal banyak pasien dan banyak orang-orang yang konsultasi kepada dia. Itulah faqih. Jadi faqih, orang yang mendalam itu adalah orang-orang yang tidak terkurung dalam ilmunya, tidak terkurung dalam bidang yang membatasi dia. Dia masih bisa membuka cakrawala pengetahuannya secara melebar, tapi juga mendalam. Dia tahu pasti realitasnya seperti apa. Dia memberitahu pasien realitasnya kayak gimana sampai pasien ini benar-benar paham bahwa oh iya, seberat ini masalah saya. Tapi bukan berarti sehingga pasien juga siap gitu ya, secara mental siap gitu, dan mungkin tahu bahwa ketika dia tahu ke realita yang disampaikan, dia mempersiapkan diri untuk maju terus, mencari alternatif lain, mencari jalan lain gitu. Tapi juga sambil ada takutnya juga, tidak aman dari azab Allah di situ. Maksudnya adalah mungkin ini ada rencana Allah di sini, kita berhati-hati juga, kita takut juga, istighfar juga, memperbaiki diri. Begitu pula hal-hal misalnya yang berupa konsultasi psikologis, konsultasi kehukuman, apapun juga seperti itu. Tapi kita tidak boleh putus asa. Karena bisa jadi aturan itu kan nggak sempurna. Aturan, batasan, kode etik, apapun itu kan tidak sempurna. Bisa jadi nanti berubah, bisa jadi ada penelitian baru yang diakui, bisa jadi nanti ada alternatif yang lainnya, bisa jadi ada pertolongan Tuhan yang nggak kita duga-duga. Karena di setiap titik itu selalu ada kuasa Tuhan. Yang kita nggak bisa duga, itu selalu ada. Dan ini dibuktikan dengan pengalaman banyak orang juga. Makanya kalau orang faqih, karena dia juga selain mendalami, dia juga memperluas cakrawalanya, dia juga selalu menolong orang. Dia mengawal banyak kasus biasanya ya, banyak teman. Kasus-kasus yang dia lihat tuh juga akan mengandung banyak kisah-kisah ajaib. Dan dia akan memahami bahwa dalam segala hal itu banyak yang kuasa manusia itu sangat terbatas. Dan di situ tetap ada kuasa Tuhan. Bukan memberi harapan kosong. Tapi membuat orang tahu pasti realitasnya seperti apa, membuat manusia tahu kesalahannya apa dan apa yang bisa dilakukan, memberi peta realitas dan peta tujuan dan peta cara gerak, kira-kira apa alternatif yang masih bisa diusahakan. Dan juga memberi pengetahuan yang lebih mendalam, apa yang bisa kita usahakan, apa yang hanya di tangan Tuhan. Jadi ketika ada orang yang masih bisa bilang bahwa ini sudah menyerah, berarti dia masih kurang faqih gitu ya. Maksudnya kurang faqih dalam ilmunya, dalam bidangnya. Seperti itu. Dan alih-alih menyebabkan orang kehilangan harapan, kalau misalnya dia seorang dokter atau misalnya psikolog, kalau ada orang datang dengan sudah membawa keputusasaan, seorang faqih itu akan membangkitkan justru ya. Jadi alih-alih menyebabkan hilangnya, tapi dia justru membantu pasiennya untuk bangkit gitu. Tapi ketika kita lihat ada satu misalnya tempat kita konsultasi ya, entah siapa, kemudian membuat kita nggak bisa maju gitu ya. Kan otomatis ya sunatullah fitrah kita adalah kita nyari second opinion kita cari lagi yang lain, cari aja terus sampai ketemu. Nah bisa aja kan, itu insya Allah biasanya sering terjadi kayak gitu, sampai ke 5 dokter, 6 dokter atau psikolog juga dicoba-coba semua sampai akhirnya kita dapet yang akhirnya yang kita cari itu 3 hal ini loh. Seperti tadi ya, itu secara fitrah tuh kita mencari orang yang bisa membuat kita tetap berharap, membuat kita paham tentang pertolongan Tuhan, tapi juga membuat kita tahu apa yang salah dan apa yang perlu diperbaiki. Itu adalah fitrah sebenarnya. Kalau kita mencari solusi akan masalah, satu orang nggak bisa, kita cari orang lain lagi yang lebih bijak, cari lagi yang lain. Itu adalah fitrah manusia, karena bumi Allah tuh luas, kita mencari dari segala penjuru bumi. Baik, alhamdulillah.
Kita lihat lagi, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, masih ada waktu, Kak. Cukup ya? Cukup. Baik, sahabat Seroja TV. Ternyata kita sudah sampai di ujung waktu pembahasan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah membahas tentang hikmah 90 tugas seorang faqih dan hikmah 91 tentang hati pun lelah, yang keduanya sangat berkaitan tadi ya. Tentang bagaimana hak tubuh dan hak hati kita berikan dan tidak berputus asa dalam ikhtiar ini gitu ya, dengan mencari banyak sekali ikhtiar, banyak sekali jalan, selalu ada harapan, selalu ada harapan akan rahmat Allah, harapan akan pertolongan Allah, dan juga takut akan murka Allah yang selalu menjaga dan mengawasi kita dari perbuatan mungkar dan juga kesia-siaan. Terima kasih banyak sahabat Seroja TV yang sudah hadir. Mohon dimaafkan apabila selama siaran terdapat ketidaknyamanan, mohon dimaafkan sekali. Mudah-mudahan kedepannya nanti kualitasnya akan terus ditingkatkan. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak kehadirannya. Saksikan terus tayangan Seroja TV di hari Rabu dan Sabtu. Rabu khusus kelas Nahjul Balagha dan setiap Sabtu untuk pembahasan tema-tema perempuan. Untuk keberkahan majelis kita sore hari ini, kita sampaikan doa terbaik kita untuk Mbak Fatimah Al-Maksumah yang sudah berkenan meluangkan banyak waktu, mencurahkan banyak ilmu dan pengetahuannya untuk berbagi dengan kita di sini semuanya di Sahabat Seroja TV, di channel kesayangan kita, serunya obrolan Wanoja. Al-Fatihah Masalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf atas banyaknya salah dan hilaf. Mohon undur diri. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Balqis.